Mau daftar bang, saya mau jadi anggota. Tinggalkan KTP fotokopi, pas foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pun masih bersama Vina di channel podcast Cowok Ekam di program komunitas dan organisasi. Hari ini Vina kedatangan seorang tamu pimpinan ormas yang lumayan ngehits di Bandar Lampung khususnya. Ada siapa dia? Ada Bang Johan Nasri. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik Bang. Sedang kita apa sekarang masa pandemi ini? Kalau masa pandemi, kita dari Laskar Merah Putih begitu memasuki bahasa dari aturan pemerintah kemarin, kita harus mengikuti. Contohnya, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan massa. Cuman kita berbuat bagaimana Laskar Merah Putih bisa dinikmati, bisa dirasakan masyarakat, apa yang harus kita perbuat buat masyarakat. Oke Bang. Laskar Merah Putih ini berdiri sejak kapan ya Bang? Laskar Merah Putih berdiri dari tahun 2000, diaktekan di 2004 oleh Notaris Irma Bonita, di SKTBH Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum tahun 2014. Oh, jadi udah cukup lama ya Cukup Bang? lama. Dengar-dengar kabar sih beberapa waktu lalu katanya LMP ini jadi mengalami dualisme nih Bang. Ada kubu yang sebelah, ada yang sebelah juga. Jadi dampaknya tuh ya berdampak agak signifikan lah ya di Lampung khususnya. Ini gimana ditanggapan Bang? Oke, jadi Laskar Merah Putih penggemarnya banyak. Kawan-kawan, saudara-saudara dari seluruh anak bangsa yang ingin bergabung di Laskar Merah Putih itu tidak sedikit. Makanya setelah kita mengikuti perkembangan Laskar Merah Putih dari sejak berdirinya sampai sekarang katanya ada dualisme. Sebenarnya itu bukan dualisme. Kepengurusan lama Ade Manurung, saudara kita Ade Manurung itu sudah habis masa jabatannya dan sudah sebelum habis masa jabatannya 3 hari itu sudah dibekukan kepengurusannya oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri, tepatnya pada tanggal 3 November 2019 kemarin. Tanggal 5 November 2019 Majelis Tinggi Dewan Pendiri melakukan musyawarah Majelis Tinggi, menunjuk saudara Ketua Umum Haji Muhammad Arsad Chanu. Itu sudah sesuai dengan mekanisme organisasi, mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan ormas yang diterbitkan oleh pemerintah, akte pendirian dari Tintin Surtini itu sudah sesuai. Jadi tidak ada dualisme. Tinggal kita tunggu saja. Nanti pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat keterangan berbadan hukum yang baru. Oke. Ditujukan kepada siapa? Disitulah semua anak bangsa ini yang tergabung di Laskar Merah Putih harus patuh dan mengikuti. Bagaimana? Ya berbuat baik dulu buat masyarakat. Kalau kami kemarin bahwasanya pada waktu pandemi Covid yang lagi sedang marak-maraknya pada waktu itu memasuki bulan suci Ramadan, kekhawatiran kita penyebaran Covid di bulan suci Ramadan itu lebih bahaya kan. Banyak orang yang dirumahkan. Nah, kita berbuat. Bagaimana kita berbuat? Kami dari Laskar Merah Putih kemarin berbuat hampir 1.000 paket sembako yang kami bagi-bagikan, baik itu kepada masyarakat terdampak Covid sendiri, panti asuhan, itu kita kerjasama. Termasuk kita juga membantu, dibantu oleh media harian Radar Lampung, Tribun Lampung, bukan Radar. Tapi dari Tribun kita masuk setiap Jumat Sabtu ada beritanya bahwa kami membagikan itu paket sembako kepada masyarakat.
Jadi termonitor lah ya Bang ya. Alhamdulillah, bukan berarti kita ini mau cari pamer bahwa kita. Kebenaran kami kepengen ngajak yang lain. Kawan-kawan dari ormas, LSM atau perkumpulan-perkumpulan paguyuban, yuk kita bareng-bareng. Pada waktu ada banjir kemarin, kami turun. Kita ikut berbagi kesusahan. Artinya penderitaan saudara-saudara kita yang terdampak banjir juga kita rasakan. Nah, itu harapan saya dengan Laskar Merah Putih dan kawan-kawan yang baru bergabung maupun yang akan bergabung. Kalau dualisme saya nggak melihat ada dualisme karena saya tetap berjalan kan. Jadi pandangan untuk dualisme itu masih rancu lah ya. Iya, enggak. Ya, yang mana yang dualisme satunya mana? Kan kabar-kabar burung yang begitu. Kalau kabar-kabar burung bisa aja. Saya dari awal dulu, saya sebelum jadi ketua 2011 saya adalah sekretaris. Dari terbentuknya Laskar Merah Putih di Lampung saya sekretarisnya. Sampai 2010-2011 saya ditunjuk sebagai ketua. Banyak yang bilang ada dualisme, ya buktinya saya jalan terus. Masih eksis ya Bang ya sekarang ya, masih bertahan ya Bang. Kita yang penting bisa berbuat buat masyarakat, membantu aparatur penegak hukum, membantu aparat pemerintah. Ada program pemerintah yang memang harus kita juga ikut membantu mensosialisasinya, kita siap. Tidak ada masalah. LMP ini passionnya kemana ya Bang? Arah passionnya itu lebih kemana LMP ini sendiri? Kalau kita punya moto begini, punya Tridharma. Ini kan ada Tridharma nih. Oke, apa itu Tridharma? Tridharma itu kadang-kadang kita singkat PKS. Ya. Bukan salah satu parpol ya. Bukan partai politik. Jadi kita memiliki solidaritas, kerakyatan, pengabdian. Jadi P-nya pengabdian, K-nya kerakyatan, S-nya solidaritas. Kita mengutamakan rasa persaudaraan. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun bahasamu, engkau saudara. Nah, itu yang benar. Supaya kita bisa tetap mempertahankan Pancasila. Makanya kita punya yel-yel dan semboyan Laskar Merah Putih, jawabnya NKRI. Begitu kita bicara NKRI, jawabnya harga mati. Boleh tuh Bang, nanti ya di akhir obrolan kita suarakan. Yeah. Terus rata-rata yang tergabung di LMP ini itu usia berapa ya Bang? Rata-rata ada yang dari yang termuda sampai yang tertua. Nah, misalnya juga kalau kita nih, misalnya Vina pengen banget nih masuk ke LMP. Itu gimana nih? Boleh. Kita tidak melihat batasan usia. Ada yang 80 usianya, jelas. Oh, sampai 80? Ada. Kemarin baru ulang tahun yang ke-78. Oh. Itu dia baru masuk. Sudah lama. Oh, ada yang baru juga. Ya memang usianya juga udah di atas 60. Oh. Ada yang baru masuk. Kita nggak membatasi siapa yang mau masuk. Siapa saja. Jadi yang pasti memiliki ya. jiwa persaudaraan, jiwa sosial yang tinggi. Oke. Ada beberapa kabupaten yang memang kepengurusannya ada di LMP. Laskar Merah Putih sudah terbentuk di 15 kabupaten kota di Lampung yang sudah saya SK-kan, tapi ada beberapa yang sudah habis SK-nya, kita masih cari. Lampung Tengah, Tanggamus, itu yang masih kosong. Yang kemarin baru selesai menghadap saya, yang ngambil mandat adalah Lampung Barat, dan itu sudah dikoordinasikan dengan ketua lamanya, karena kita nggak ada mantan ketua lama, sekarang ketua baru gitu. Jadi kita nggak bilang bekas ketua tuh nggak ada ya. Jadi ketua lama periode sekian. Karena kita mengutamakan persaudaraan itu, tidak menyinggung perasaan. Kita nggak mau itu. Bagaimana kita mau besar kalau kita sama kita bisa risiko? Kan masyarakat itu perlu bukti kerja nyata. Apa kata Bapak Presiden kita Jokowi, kerja. Kita mau buat kerja nyata, ya kita sudah kerja nyata. Kami urunan ngumpulin material kemarin. Beras, ada yang kirim 1 ton, ada yang kirim 2 ton, gula ada yang 1 karung. Tabungan lah ya. Iya, dari pengurus dan para dewan penasehat.
ya alhamdulillah kumpul juga, bisa dibagi. Itu mudah-mudahan Vina bisa bergabung dengan Oh amin Bang, mudah-mudahan. apa namanya para reporter di live streaming ini juga semua abang anggap bagian dari Laskar deh. Nanti kalau kita ada Oke Bang, kegiatan nanti kita siap-siap. ajak deh ya. Siap-siap Bang, sangat. LMP ini bergerak di bidang apa lagi nih Bang? Kita bergerak di bidang sosial dan ada banyak membantu kepentingan masyarakat. Contohnya apa nih Bang? Ada masyarakat yang merasa kurang puas terhadap apa namanya penegakan hukum, kita bantu, kita salurkan melalui apa namanya pengacara kita. Jadi bantuan hukum dari Lembaga Laskar Merah Putih itu ada. Jadi kita salurkan berperkara yang sehat. Mekanisme apa namanya penegakan hukum harus diikuti. Jadi nggak usah takut, masyarakat juga kan banyak yang takut nih. Takut begitu dia berurusan dengan ormas atau dengan kepolisian, takut. Rata-rata mereka udah pada takut duluan ya. Nah, kita dampingi. Nggak ada kok aparatur penegak hukum kita, khususnya kepolisian negara juga. Saya juga perlu menambahkan di sini, selamat Hari Bayangkara yang ke-74 buat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga dengan moto promoter Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin profesional, mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat ke depan, semakin sukses dalam melaksanakan kerjaannya. Amin. Nah Bang, ada pertanyaan lagi nih. Banyak nanya nih Vina. Iya. Ini kan tahun politik nih Bang. Apakah ada kader LMP yang boleh untuk terjun langsung masuk ke dunia politik nih Bang? Boleh, karena hak politik semua individu di Indonesia dilindungi. Hak politiknya boleh siapa aja, karena kami di Laskar Merah Putih terdiri dari berbagai warna. Warna partai itu ada semua di Laskar Merah Putih. Jadi masuk Pak? Masuk. Ada partai warna putih, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada semua. Semua partai yang ada di Laskar ada pengurusnya. Ada pengurusnya juga. Iya, dan ada yang ikut pilkada. Ketika dia mengikuti pilkada, kita akan dorong, kita akan dukung, kita akan bantu agar supaya calon tersebut bisa memenangkan pilkada. Dengan kata kuncinya, pilkada aman, damai, dan sejuk, kan gitu. Oke Bang, lalu apakah kelembagaannya ini boleh mengarah ke salah satu calon kepala daerah? Secara kelembagaan kita mengarah kepada calon kepala daerah yang memang adalah bagian dari Laskar. Kalau dia bukan bagian dari Laskar, biasanya kita diminta untuk membantu melakukan pengamanan, membantu aparat kepolisian, membantu agar supaya pilkada di daerah kabupaten kota tersebut sejuk, sukses, terus aman, damai. Itu yang diharapkan. Kan pilkada bukan mau tempat cari gontok-gontokan. Tapi rata-rata kebanyakan pilkada itu memang jelasnya tempat gontok-gontokan. Ya, boleh suasananya panas tapi hati tetap dingin. Hati tetap dingin ya Bang. Oh iya Bang, apa nih target LMPI untuk kedepannya? Target Laskar Merah Putih kedepannya bahwa kita semakin berguna buat masyarakat, buat organisasi, buat anggota, buat semuanya. Ngomong-ngomong, ini kepengurusan LMP ini ada berapa orang ya Bang jumlahnya? Kalau di Lampung kepengurusannya hampir 10.000, karena dari Lampung Timur saja hampir 1.000, terus Pesawaran hampir 1.500, karena di kecamatan-kecamatan kan ada terbentuk. Kalau pengurusnya saja terbentuk hampir 100 satu kecamatan, kalau 10 kecamatan kan 1.000. Iya juga Bang.
Terus LMP ini punya sayapnya nggak bang, kayak Sri Kandinya gitu? Untuk LMP itu punya satuan namanya Brigade Laskar Merah Putih. Itu yang biasa kita sebut pasukan Laskar Merah Putih. Itu namanya Brigade Laskar Merah Putih. Kalau perempuannya itu Sri Kandi Laskar Merah Putih. Pernah dengar bahwa Laskar Merah Putih berhasil menyelamatkan Manohara dari Malaysia? Itu salah satu. Banyak lain kerja nyata dari Laskar Merah Putih. Gempa bumi, bencana alam kita turun. Waktu Aceh dulu kita juga turun. Aceh juga turun. Jadi LMP ini udah menyebar lah ke semua Indonesia ya? Di 34 provinsi sudah ada semua. Sudah ada ya. Jadi tiap-tiap daerah itu, tiap provinsi itu ada LMP. Tinggal kabupaten masing-masing provinsi, karena kan kadang-kadang di provinsi sebelah, di tetangga kita sebelah, ruang jangkaunya ke kabupaten itu jauh. Cuman di Sumatera Selatan hampir semua. Saya karena berkunjung kebenaran, saya ditunjuk sebagai koordinator Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Wah. Selain Ketua Laskar Merah Putih di Provinsi Lampung. Oh ya bang, apa sih bang kesan-kesan abang selama abang menjabat sebagai Ketua LMP sampai saat ini? Kesan saya terpanggil. Sebelumnya saya adalah anggota dan pengurus FKPPI. Sebelumnya juga saya anggota dan pengurus PPN. Sehingga saya terpanggil. Dan Laskar Merah Putih ini terbentuk dari anak-anak pejuang. Oh. Itu orang anak-anak ini juga, anak-anak FK juga, anak-anak PPM juga kan. Itu sebenarnya kita kepengen menjadi lem perekat anak bangsa. Cuman memang menjadi lem perekat itu tidak semudah kita membagikan telapak tangan. Ya, kita masing-masing tingkatan dulu lah. Jadi lem perekat di kabupaten kota mana, nanti saya jadi lem perekat di provinsi, kan gitu. Harapan kita mau menyatukan segini banyak anak bangsa, anak suku bangsa kita ini banyak. Harus bangga terhadap adanya Pancasila. Ketika LMP ini merekrut kader-kader baru, boleh ceritain dikit lah bang, apa sih yang paling susah dari mereka pak? Misalnya kesulitan apa yang mereka tuh sampai ada nggak nih orang udah mau daftar tiba-tiba gagal, tiba-tiba nggak mau? Kalau yang daftar itu nggak ada, begitu dia menginginkan dia ikut bergabung, tinggalkan KTP sama pas foto, nanti KTA-nya keluar. Oh, sesimpel itu ya bang? Simpel aja, nggak ada biaya pendaftaran sekian, nggak ada, kita nggak pernah pungut biaya. Mau daftar bang, saya mau jadi anggota, tinggalkan KTP, fotokopi, pas foto, sudah jadi simpel ya, jadi nggak kalau terlalu mau ribet ya. berkarya itu ya tinggal nanti kita sepakati apa rencana kita. Kalau kita kan baru selesai nih bantuan COVID kita di bulan suci Ramadan kemarin, kita akan melihat perkembangan ke depan seperti apa. Kita lagi mau menghadapi pilkada di Provinsi Lampung. Cukup banyak kan kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, hampir 8 ya. Iya, 8. Iya, kabupaten kota, 2 kota, 6 kabupaten. Iya benar. Itu. Jadi kita harus juga siap menjaga iklim kondusif, membantu aparatur penegak hukum, membantu aparatur pemerintah, bagaimana supaya pilkada ini aman, sejuk. Itu harapannya. Ya insya Allah adalah kami bisa digunakan dan kami siap digunakan. Jangan bisa tapi nggak siap, kita siap. Ya. Jadi siap ya, sedia setiap saat. Sedia. Oke bang, terakhir apa pesan-pesan abang untuk channel podcast Cewek Ekam kita? Untuk channel broadcast Cowok Ikam ya, Cowok Ikam ini kan podcast Cowok Ekam. Cowok Ikam ini kan kata saya. Iya. Artinya mengedepankan adat istiadat kita Lampung.
Saya setuju karena Adinda reporter pun menggunakan apa namanya, bukan seragam ya, bukan seragam, identitas, tapi lebih ke identitas Lampung. Tapis, sedikit ada tapis untuk di kerudungnya. Artinya saya mengapresiasi ini, mudah-mudahan bisa dibantu pemerintah provinsi. Amin. Ajukan bantuan kepada pemerintah provinsi melalui Diskominfo bahwa kita ada begini, ada acara yang juga lebih banyak mereka yang masuk ngisi. Boleh juga kami-kami yang lain dari di luar instansi pemerintah, aparatur penegak hukum, aparatur penjaga keamanan negara, semua dimintai agar supaya program kerja dari masing-masing instansi itu berjalan dan diketahui oleh masyarakat umum di wilayah Provinsi Lampung. Kan kita mencari sasaran untuk Provinsi Lampung dulu, harapannya begitu. Itu harapan Abang, terus ditingkatkan program ini, jangan berhenti di sini terus. Pasti Bang. Nah, kalau ada mau tukar pikiran, mau cari solusi, mau telepon, Abang siap ditelepon ya. Oke Bang. Oke. Sebelum kita tutup nih, katanya LMP ini punya yel-yel nih, bisa kita praktekkan dong Bang. Boleh. Nanti kalau saya bilang Laskar Merah Putih NKRI, bilang NKRI harga mati. Oke. Laskar Merah Putih, NKRI, harga mati. Merdeka, Merdeka. Merdeka, Merdeka. 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 Makasih. Oke, mantap. Terima kasih Abang. Siap. Demikian bincang-bincang santai kita hari ini dengan Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Lampung. Semoga makin bermanfaat untuk banyak orang. Dan jika kalian semua ada yang ingin mendaftar menjadi kader Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, bisa datang langsung ke sekretariatnya di Jalan Cut Nyadin nomor 58C, Bandar Lampung. Sekian segmen kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa COVID-19 dan tetap ikuti protokol pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.